دائما أبدا صل وسلم دائما أبدا والآل والأصحاب من بلغ والآل والأصحاب من قد وجدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. والحمد لله رب العالمين الذي أوصف حبيبه الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين الذي قال في حق نبيه الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك ومجد وعظم وشرف وكرم أفضل الصلوات وأكرمها وأشرفها وأزكاها وأصفاها وأتم التسليم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kepada yang sama kita hormati, sama-sama kita muliakan segenap para alim dan ulama, para ajengan, para kiai, para ustadz, para da'i, para mubalik, para murabbi, para muallim, para pimpinan pondok-pondok pesantren yang telah sama hadir pada kesempatan malam hari ini. Tentunya saya haturkan kepada mereka ta'zim, takrim, ikram, ihtiram yang disertai dengan mahabbah. Yang walaupun saya tidak sebutkan nama mereka satu persatu, namun sudah barang tentu tidak mengurangi sedikit pun cinta dan hormat kita kepada mereka. Bahkan mari kita selalu kita doakan semoga segenap para habaib, para alimin ulama yang terus banting tulang berjuang malam dan siang mencurahkan pikirannya, tenaganya, hartanya sampai mempertaruhkan nyawanya untuk menegakkan agama, membangun bangsa dan negara. Semoga mereka senantiasa selalu dan selama-lamanya diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keunggulan, kejayaan, kemenangan, keberkahan, perlindungan, keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Begitupun salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap aparatur pemerintahan, para penegak hukum sipilnya, TNI-nya dan Polri-nya, terkhusus kepada Bapak Kapolsek Kecamatan setempat yang juga telah sama hadir pada kesempatan malam hari ini. Nah, kita doakan semoga aparatur pemerintahan, para penegak hukum dari pucuk pimpinan yang paling atas hingga yang paling bawah, semoga mendapatkan senantiasa limpahan curahan, bimbingan, hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa tampil menjadi umara yang adil, aparatur pemerintahan yang jujur dan amanah,
yang betul-betul cinta dan sayang kepada segenap rakyat bangsa dan negara Indonesia, dan betul-betul takut terhadap laknat dan azab Allah Jalla wa'ala, sehingga kebijakannya, keputusannya sama sekali tidak mengancam masa depan bangsa dan negara, bahkan semoga manfaat maslahat bagi tegaknya Islam dan makmurnya kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Apresiasi yang tinggi, ucapan terima kasih yang banyak, penuh kecintaan dan juga kebanggaan saya sampaikan kepada segenap jajaran kepanitiaan yang telah berjibaku berjuang penuh pengorbanan untuk menyelenggarakan sekaligus mensukseskan acara kita pada malam hari ini, yang diinisiasi langsung oleh para pemuda, para pemudi kebanggaan masa depan bangsa dan negara serta agama kita. Himpunan para pemuda pemudi di Kampung Rawa ini yang terhimpun dari beberapa kampung dan desa. Kita doakan semoga anak-anak muda yang setelah tampil pada malam hari ini menjadi pencetus, inisiator dan fasilitator acara yang teramat sangat mulia ini diberikan oleh Allah keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh keturunan-keturunan anak bangsa dan negeri ini betul-betul menjadi generasi unggulan masa depan agama bangsa dan negara, minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, as-salihina was salihat, المصلحين والمصلحات، المجاهدين والمجاهدات، المباركين والمباركات في الدين والدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. Dan akhirnya salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap kaum ibu, kaum bapak, para pemuda, para pemudi, hadirin hadirat, jamaah kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, yang walaupun diguyur dengan rintik hujan yang teramat sangat penuh dengan kemesraan pada malam hari ini, tidak mengurungkan niat kita untuk sama hadir, bertatap muka, berkumpul, bermuajah di dalam rangka mengagungkan kelahiran Nabi kita tercinta, Sayyidul Wujud, Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, oleh karena itu saya doakan semoga kehadiran kita di tempat ini bukan kehadiran yang sia-sia. Semoga tatap muka kita menjadi tatap muka bukan tatap muka yang tiada guna, tapi setiap aliran tangan, langkah kaki, helaan nafas, denyut nadi, detak jantung, kedipan mata kita dari awal pergi sampai kembali, semoga dicatat oleh Allah menjadi asbab yang qawiyah, menjadi wasilah yang mustajabah, sehingga tidak ada yang pulang kembali satupun beranjak kaki dari tempat ini kecuali seluruh dosa perdosaannya digugurkan, diampunkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hajat dunia akhiratnya dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh masalahnya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting dari semua yang penting tadi, semoga sekembalinya kita dari tempat ini senantiasa terus dibimbing oleh hidayah dan taufik Allah Jalla wa'ala, hingga sampai penghujung hidup kita, akhir tarikan nafas kita, di saat kita meregang nyawa mengalami sakaratul maut, kita berada di dalam keadaan zikir kepada Allah, sehingga kita bisa meninggalkan sanak famili kerabat kembali ke hadratillah dalam keadaan tengah memegang teguh akidah ahlus sunnah wal jamaah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin ya rabbi salli sama salawat salam ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli semuanya buka ya Rasulullah.
خص بالفضيلة يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السنة سمايا sebutkan nama ibu bapak kita ya Rabbi farham walidina ya Rabbi farham walidina Rabbi warhamna jami'an Pada kesempatan peringatan Maulid malam yang penuh dengan hikmah dan berkah ini, saya ingin mengingatkan khusus kepada diri pribadi, umum kepada semua yang hadir, dan tolong kabar, berita serta peringatan ini dapat disampaikan kepada sanak, famili, kerabat, saudara, tetangga minal muslimina wal muslimat. Apa yang saya ingin ingatkan Pak Bu sekalian, tiada lain tiada bukan adalah firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Fath ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46. Di dalam ayat yang ke-45 lugas, jelas, singkat, padat Allah mengingatkan kepada kita. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Sadaqallahul azim. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, arsalnaka, telah mengutusmu wahai Nabi. Untuk apa Allah mengutus kita punya Nabi? Syahidah, agar menjadi saksi, wa mubashiran, dan agar untuk menjadi pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan untuk menjadi pemberi peringatan. Hibail kiram, kalau kita buka beberapa kitab-kitab tafsir, baik itu kitab tafsir kontemporernya seperti Tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Maulana Syekh Wahbah Suhaili, ataupun kitab-kitab tafsir salafnya, saudara, lugas jelas mengatakan syahidah di situ artinya ay ala ummatika yaumal qiyamati bitablighir risalah. Artinya Pak Bu sekalian, nanti kelak Allah akan menjadikan Nabi kita sebagai saksi ala ummatika, atas umatnya, atas umatmu wahai Nabi, yaumal qiyamah, di hadapan pengadilan Allah. Apa yang akan disaksikan oleh kita punya Nabi?
apa yang akan dijadikan kesaksian oleh kita punya Rasul. Kita beligir risalah, dengan sudah disampaikannya semua risalah yang Allah amanatkan kepadanya. Sudah disampaikan dengan jelas mana yang hak dari yang batil, mana yang benar dari yang salah, mana yang buruk dari yang baik, mana yang boleh dari yang tidak boleh, mana yang harus dan mana yang tidak harus, mana yang kelompok hak, mana kelompok batil. Semuanya tuntas jelas sudah disampaikan oleh kita punya Nabi, sehingga saat itu tidak ada lagi manusia yang bisa protes apakah dimasukkan ke dalam surga. Sehingga saat itu tidak ada lagi manusia yang bisa protes di hadapan pengadilan Allah kenapa dimasukkan ke dalam neraka, karena yang akan jadi saksi langsung Nabi kita tercinta Maulana wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betul? Alhamdulillah. Wa mubasyira ay bitsawab wal jannah liman ata'a Allah, atau pemberi kabar gembira dengan pahala dan surga kelak nanti di akhirat bagi orang yang taat kepada Allah. Wa nadhira ay bil iqab wan nar, atau memberikan peringatan dengan dosa saudara dan ancaman neraka bagi orang yang membangkang akan perintah Allah dan Rasulnya. Saya bertanya, kira-kira sampai poin ini jelas apa jelas? Jawab yang kompak, jelas apa jelas? Faham apa faham? Siap terus ngaji? Siap konsentrasi? Betul? Yakin? Takbir? Baik saudara, dalam ayat yang begitu singkat dan padat ini ada yang menarik, yang dimana hal yang menarik ini digarisbawahi oleh seorang ulama mu'asyirin yang mati dalam keadaan syahid dibom saudara masjidnya saat beliau menyampaikan tausiah oleh ISIS saat itu. Siapa saudara ulama ini? Yaitu Sayyiduna Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dari Suriah. Beliau mengarang sebuah kitab yang disebut dengan nama kitabnya Fiqhus Siratun Nabawiyah. Fiqhus Siratun Nabawiyah, fikih perjalanan kehidupan perjuangan Nabi. Saudara, di dalam kitab tersebut dijelaskan dengan lugas bahwa salah satu hal yang paling penting, Bu, bahwa salah satu hal yang paling penting, Pak, di dalam memperingati Maulid, di dalam mempelajari saudara perjalanan kehidupan Nabi adalah fahmu syakhsiyatir Rasulin Nabawiyah, untuk memahami kepribadian kenabian kita punya Rasul, untuk menjiwai kepribadian kerusulan kita punya Nabi min khilali zurufihi wa hayatihi, di antara sela-sela keadaan dan kehidupannya, baik itu dalam urusan ekonominya, sosialnya, budayanya, politiknya, pendidikannya, semua agar kita bisa jiwai dengan baik, fahami dengan seksama saudara, lita'aqqud, untuk menegaskan min anna nabi, bahwa sesungguhnya Nabi laisa mujarrada abqariyyin, bukan hanya sekedar cerdas, bukan hanya sekedar hebat, allati kanat abqariyatu samat baina umamihi, yang dimana kecerdasannya, kehebatasannya betapa tinggi di kalangan umatnya, bukan hanya sekedar itu, walakin qabla dzalika, tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah untuk meyakini bahwa kehebatan Nabi, bahwa ketinggian derajat Nabi, bahwa kepiawaian Nabi, bahwa kemuliaan Nabi adalah disebabkan karena Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jelas apa jelas? Faham atau faham? Jadi satu hal yang mesti kita garis bawahi sebagai kesimpulan sementara, catat dengan baik anak-anak muda rawa, saudara, apa? Bahwa kehebatan Nabi, kepiawaian Nabi, kesuksesan Nabi adalah yang paling penting untuk kita yakini. Kenapa Nabi begitu sukses, begitu hebat, begitu brilian, begitu cerdas? Tidak ada satu tokoh di bawah kolong langit ini yang bisa mengalahkan ketokohan Nabi. Sebabnya karena Nabi adalah utusan Allah Subhanahu.
wa ta'ala. Kira-kira jelas apa jelas? Faham apa faham? Alhamdulillah. Artinya Bu, manakala kita sudah meyakini bahwa Nabi ini utusan Allah, berarti apa yang disampaikannya bersumber dari siapa? Lu kayak nggak yakin Nabi itu utusan Allah. Berarti apa yang diterima sama Nabi sumbernya dari siapa? Kurang kencang. Nabi ini kan utusan Allah. Berarti apa yang disampaikan sama Nabi berarti sumbernya dari siapa? Jawab yang kencang biar kedengar ke Jakarta. Berarti yang disampaikan oleh kita punya Nabi sumbernya dari siapa? Berarti yang dicontohkan sama Nabi sumbernya dari siapa? Berarti yang diputuskan sama Nabi berarti sumbernya dari siapa? Kalau sumbernya dari Allah, berarti kebenarannya pasti apa tidak? Jawab yang keempat, pasti apa tidak? Berarti kebenarannya nisbi apa pasti? Berarti kebenarannya relatif apa pasti? Bahwa kemaslahatannya saudara nisbi apa pasti? Yakin? Betul. Karena Nabi itu adalah utusan Allah, berarti apa yang diucapkannya, berarti apa yang dicontohkannya, berarti apa yang diputuskannya adalah bersumber dari Allah. Karena bersumber dari Allah, sehingga semuanya adalah benar, tidak boleh dilakukan, saudara. Kira-kira jelas apa jelas? Paham apa paham? Kenapa saya mesti teriak-teriak nerangin ini? Karena hari ini banyak orang yang sok jago depan Nabi. Banyak orang yang sok pinter depan Rasul. Kenapa? Kok sok pinter depan? Apa karena ente jadi profesor? Karena gelar ente S1, S2, S3, S5, S-teler. Malah lantas ente punya teori pendidikan lebih hebat daripada Nabi. Kenapa mesti teriak-teriak? Karena hari ini banyak oknum jenderal yang sok jago depan Rasul, saudara. Apa? Kenapa? Karena balokan titel dengan jenderal ente di pundak semakin berat, lantas ente sok jago depan Nabi. Seolah teori militermu, teori kepolisianmu, teori ketentaraanmu lebih hebat dari mana Nabi? Nabi pernah hijrah dari Makkah ke Madinah, memberangkatkan lebih daripada 10.000 pasukan saudara dari Makkah ke Madinah, melewati padang pasir dan panas, saudara, sejauh 400 km lebih. Dalam teori militer tidak ada satu jenderal yang bisa menjaga pasukannya 10.000 lebih. Dalam hitungan jarak 400 km, saudara, tanpa pesawat, saudara, tanpa mobil, berjalan kaki, saudara. Sebenarnya Nabi hebat apa hebat? Hebat apa hebat? Kenapa? Karena ente pejabat lantas sok pintar depan Nabi. Oh Allah, hati-hati. Sekali lagi, hal yang paling penting mesti kita garis bawahi, saudara. Paling memperingati Maulid Nabi adalah untuk meyakinkan bahwa hadirnya Nabi kita adalah utusan siapa? Siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Siapa? Siapa? Yang tahu buruk dan yang tahu buruk dengan baik berarti siapa? Yang tahu maslahat dan mudarat siapa? Yang paham tentang mana yang benar mana yang salah siapa? Yang diterima sama Nabi langsung sumbernya dari siapa? Berarti benarnya pasti apa tidak? Pasti apa tidak? Siap tunduk kepada Rasul, siap taat kepada Nabi, yakin, takbir, Allah. Itu yang paling penting. Yakini apa yang datang dari Nabi itu langsung dari Allah. Kira-kira jelas apa jelas? Tong bunyi terdepan Rasul jangan. Kenapa? Karena ente ahli budaya. Lantas ente mau ngajarin budaya sama Nabi gitu. Oh, astagfirullah. Hati-hati. Sekali lagi, Nabi ini utusan siapa? Nabi ini utusan siapa? Nabi ini utusan siapa? Jadi apa yang dibawa sama Nabi itu bersumber dari siapa? Datang dari siapa? Berarti kebenarannya pasti apa tidak? Pasti apa tidak? Yakin? Manusia yang sempurna Nabiullah Muhammad. Kalau kita
belakang lo sudah kurang sarwakan lah suaranya cucu di kapawan. Ibu bapak, ketika saya ngomong manusia sempurna berarti ibu mau menjawab Nabiullah Muhammad. Saya tanya dulu nih satu, manusia yang paling sempurna siapa? Nabi yang keempat, manusia yang paling sempurna siapa? Nabi apa bukan? Nabi apa bukan? Manusia yang dijaga dari kesalahan siapa? Siapa? Tokoh pemerintahan yang paling hebat siapa? Tokoh militer yang paling hebat siapa? Jenderal pemimpin perang yang paling hebat siapa? Ahli ekonomi yang paling hebat siapa? Ahli pendidikan yang paling hebat siapa? Ahli adat, ahli budaya yang paling hebat siapa? Kenapa Nabi hebat? Karena Nabi utusan siapa? Karena bawa misi dari siapa? Karena bawa pesan dari siapa? Betul? Yakin? Manusia yang sempurna cabai ketihana gitu ya. Siap teriak semuanya siap. Ente serak puji Nabi kira-kira berkah apa laknat? Teriak memuji Nabi, teriak nih memuji Nabi ya. Sampai serak kira-kira berkah apa laknat? Pahala apa dosa? Pahala apa dosa? Itu giliran teriak puji-puji artis teriak. Iya. Giliran puji Nabi jika mau jair kesaatan. Baru keluar sorana. Wah, bahaya. Siap teriak semuanya. Manusia yang sempurna. Manusia yang kudamba. Siap semua teriak, siap teriak. Oh, baik, kita mulai. Manusia yang sempurna. Manusia yang kudamba. Muhammad maulaya salli wa sallim iman abada. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad. Tadi udah congkongnya ditakor, ayeuna geus kompak teu ditakor. Soak ningali ibu-ibu diharap soak. Hidup grup Hadroh, hidup santri, hidup pemuda, hidup